Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nurul Bayani Batubara dengan NIM 0307202102. Saya dari kelompok 9. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebagian dari materi kami yang berjudul Pendidikan Islam Masa Orde Baru, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andus Nurika Halila Daulay MA. Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Pendidikan atau dalam bahasa Arab yang artinya adalah tarbiyah, yang berarti mendidik. Sasaran pendidikan tidak hanya terfokus kepada perkembangan jasmani peserta didik, namun rohani juga menjadi perhatian dalam kegiatan pendidikan. Para ahli pendidikan banyak memberikan definisi tentang makna pendidikan yang semuanya mengarah kepada perbaikan dari peserta didik. Kemudian secara sempit, pengertian pendidikan adalah suatu kegiatan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh, yang pada prakteknya identik dengan pendidikan formal di sekolah, dan dalam situasi ini, serta lingkungan belajar yang serba terkontrol. Kemudian adalah perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Pemikiran pendidikan Islam pada periode sebelum kemerdekaan mendapatkan ditandai dengan dua model pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang diberikan sekolah barat, sekuler, dan tidak mengenal ajaran-ajaran agama. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenalkan agama saja. Kemudian, pada periode sebelum Indonesia merdeka, terdapat berbagai corak pengembangan pendidikan Islam, yaitu isolatif, tradisional, dan sintetis. Isolatif tradisional dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau barat atau kolonial, dan terhambatnya pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama saja, dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Kemudian, pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan Islam pada awal kemerdekaan. Jailani pada tahun 1980 mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, penyelesaian pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha itu dimulai. 3. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Sejak ditumpahnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru adalah A. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. B. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini mengusahakan A. Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri. B. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. D. Faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam. Terjadinya berbagai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di zaman Orde Baru sebagaimana tersebut disebabkan karena beberapa faktor. 1. Semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat Islam dan pemerintahan. 2. Semakin membaiknya ekonomi nasional. 3. Semakin stabil dan amannya pemerintahan. E. Pola pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam di berbagai negeri mengambil 3 pola dasar sebagai berikut. 1. Pola pengadopsian dari pendidikan Barat.
Harus diakui bahwa pada awal abad ke-13 atau 19, dalam sangat banyak aspek, pendidikan Barat secara objektif lebih baik daripada pendidikan orang Islam. Oleh karena itu, di antara alternatif dalam memperbarui pendidikan Islam adalah dengan mengadopsi dan meniru sistem pendidikan bangsa-bangsa Barat yang biasanya berarti bangsa penjajah. Kondisi pendidikan Islam pada awal abad ke-13 atau 19 sedemikian rupa sehingga sebagian orang tampak sangat sulit atau bahkan mustahil untuk diperbarui. Sementara itu, secara objektif sistem pendidikan Barat memang jauh lebih baik. Maka mengadopsi sistem pendidikan Barat tampaknya menjadi pilihan karena kepraktisannya. Pengadopsian sistem pendidikan Barat melibatkan beberapa aktivitas. Pertama, mendirikan lembaga pendidikan model Barat di negeri-negeri Islam. Misalnya pada 1830-an, Sultan Mahmud II atau Turki Utsmaniyah tahun 1223 sampai 1255 atau 1808 sampai 1839 mendirikan sekolah Mekteb Ai-Ma'arif atau sekolah pengetahuan umum dan Mekteb Ai-Ulum Edebiyeh atau sekolah sastra, sekolah militer, sekolah teknik dan sekolah kedokteran yang sistemnya mengacu pada sistem sekolah Barat. Penguasa Mesir Muhammad Ali juga mendirikan sekolah-sekolah militer, teknik, pertanian dan kedokteran sepanjang paruh pertama abad ke-13 atau 19 dengan meniru sistem persekolahan bangsa Barat. Di kota Aligarh, India, Sir Said Ahmad Khan mendirikan Mohammedan Anglo-Oriental atau College atau MAO pada tahun 1875, sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang diharapkan mendidik umat Islam dalam ilmu-ilmu modern Barat. Namanya secara jelas mengindikasikan kecenderungan meniru pendidikan Barat. Sejak awal abad ke-13 atau 19, hingga saat ini kebanyakan lembaga pendidikan baru di negeri-negeri Islam didesain berdasarkan model lembaga pendidikan Barat. Kedua, mendatangkan ahli dari Barat ke negeri-negeri Islam. Di Mohammedan Anglo-Oriental College atau MAOC, Aligarh, Ahmad Khan mempekerjakan sejumlah guru dan staf dari Inggris guna mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman Eropa kepada umat Islam India. Pada masa Ahmad Khan, sebagian besar pengajaran di MAOC dilaksanakan dengan media bahasa Inggris. Mendatangkan ahli dari Barat dapat juga terjadi melalui skema dosen tamu dari kampus-kampus Barat untuk mengajar di kampus tertentu di negeri Islam. Bentuk lainnya adalah pertukaran tenaga antar kampus di negeri Barat dan kampus di negeri Islam untuk meningkatkan saling pengertian dan pertukaran pengalaman. Ketiga, mengirim mahasiswa ke Barat. Sultan Mahmud II dari Turki telah memulai pengiriman mahasiswa ke Eropa untuk menuntut ilmu yang lebih maju. Di Mesir, Muhammad Ali juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sejak awal abad ke-13 atau 19, negara-negara seperti Prancis, Inggris, Italia, dan Austria sudah menjadi tujuan mahasiswa dari dunia Islam untuk melanjutkan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, negara-negara tujuan di Barat semakin bertambah. Pada dekade 1990-an, Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai program khusus pengiriman dosen-dosen ke negeri-negeri semacam Inggris, Jerman, Belanda, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Belakangan atau tahun 2015, kementerian yang sama meluncurkan program baru bertajuk 5.000 doktor, yakni pembiayaan bagi dosen-dosen perguruan tinggi Islam untuk melanjutkan ke studi dokter di dalam maupun di luar negeri, termasuk ke negeri-negeri Barat. Keempat, penerjemahan dan penerbitan. Alih ilmu pengetahuan modern dari dunia Barat ke dunia Islam juga diupayakan melalui proses penerjemahan karya ilmiah dari Barat ke dalam bahasa-bahasa bangsa Muslim. Di Kairo, sebuah sekolah penerjemahan didirikan pada tahun 1836 dengan salah satu tokoh sentralnya adalah Rifa'ah al-Tahtawi yang pernah belajar di Prancis dan menerjemahkan sejumlah karya ilmiah Barat ke dalam bahasa Arab. Pada paruh kedua abad ke-13 atau 19, di Mesir terdapat surat kabar Al-Waqi' Al-Misriyah dan majalah Rawadah Al-Madaris yang sangat membantu memperkenalkan ide-ide kemajuan dari Barat. Di India, Ahmad Khan mengupayakan penerjemahan karya-karya penting Eropa melalui pendirian The Translation Society pada tahun 1864. Dia juga memelopori penerbitan jurnal Tazib Al-Akhlaq yang terbit pertama kali pada 1870.
Proses penerjemahan ini mengingatkan kembali pada kegiatan penerjemahan yang dilakukan pada masa Abbasiyah melalui lembaga Bai'ah al-Hikmah. 2. Pola revitalisasi sistem pendidikan Islam. Pola kedua dari pembaruan pendidikan Islam mendasar daripada model sejarah dan tradisi pendidikan Islam yang sudah ada di tengah masyarakat sejak lama. Tampaknya contoh terbaik dari pola ini adalah apa yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo. Al-Azhar berdiri sebagai sebuah masjid lebih dari 1000 tahun yang lalu, pada zaman dinasti Fatimiyah. Sesuai praktik yang umum pada zamannya, Jami' Al-Azhar menjalankan fungsi lembaga pendidikan di samping fungsi sebagai rumah ibadah. Setelah melalui masa-masa jaya pada zaman Fatimiyah, Jami' Al-Azhar ditutup selama hampir 1 abad oleh Salah al-ad-Din al-Ayyub dengan alasan untuk menghapus pengaruh Syiah yang diusung oleh Azhar. Jami' Al-Azhar kembali berfungsi optimal pada masa Mamluk dan Turki Utsmani dan menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang paling berpengaruh. Akan tetapi, kemudian kualitas pendidikan di Jami' Al-Azhar menurun seiring dengan kemandekan pendidikan Islam secara umum. Upaya-upaya pembaruan terhadap sistem pendidikan di Al-Azhar didasarkan terutama pada prinsip menjaga dan mengembangkan tradisi pendidikan yang telah berlangsung di sana. Misalnya, salah satu kritik Muhammad Abduh terhadap isi pendidikan di Al-Azhar adalah kurangnya upaya membaca buku-buku orisinal karya para ilmuwan Muslim terdahulu, tetapi lebih fokus pada karya komentar. Abduh kemudian mengusulkan pengenalan kembali buku-buku terbaik dalam sejarah Islam, seperti Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Hal ini tidak berarti bahwa Al-Azhar sama sekali tidak mengakomodasi berbagai perkembangan kontemporer, sebab di samping keinginan untuk melakukan pembaruan berbasis sejarahnya berdiri, Al-Azhar juga membuka diri terhadap pembaruan yang lebih luas, khususnya setelah abad ke-14 atau 20. Misalnya, Al-Azhar mengganti sebuah sebutan dari Jami' Al-Azhar atau Masjid Al-Azhar menjadi Jami' Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Memulai beberapa fakultas pada bidang sains, menerapkan manajemen modern, dan seterusnya. 3. Pola pemaduan sistem dan barat. Pola lain dalam upaya pembaruan pendidikan Islam adalah penggabungan antara unsur Islam dan unsur barat. Bagaimanapun juga sejarah gemilang yang pernah ditorehkan oleh umat Islam pada abad-abad sebelumnya adalah merupakan model sejarah yang sangat berharga. Model sejarah tersebut tidaklah mungkin diabaikan begitu saja oleh umat Muslim. Hanya saja, realitas kontemporer yang menegaskan supremasi barat atas dunia Islam juga tidak mungkin diabaikan. Oleh karenanya, ada pemikiran bahwa yang harus dilakukan adalah memadukan unsur-unsur terbaik dari kedua sisi, Islam dan Barat, dan kemudian mendesain ulang pendidikan Islam berdasarkan unsur-unsur perbaruan tersebut. Di antara contoh pembaruan yang mengupayakan pemaduan tersebut adalah madrasah dan sekolah Islam. Dari segi kebahasaan, sesungguhnya madrasah adalah padanan kata dari sekolah. Akan tetapi dalam konteks pembaruan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, keduanya mewakili semangat yang berbeda. Madrasah adalah upaya pembaruan pendidikan Islam dengan landasan tradisi pendidikan Islam, lalu dipadukan dengan unsur-unsur tertentu dari tradisi pendidikan Barat, seperti isi, metode, dan manajemen. Sebaliknya, kata sekolah Islam jelas meminjam kata school, sekolah, dari nomenklatur Eropa, lalu membubuhkan Islam untuk menunjukkan prinsip perpaduan yang diinginkan. Boleh dikatakan bahwa madrasah memberi porsi yang lebih besar pada unsur Islam berbanding unsur Barat. Sebaliknya, sekolah Islam memberi porsi yang lebih besar kepada unsur Barat berbanding unsur Islam. Dengan pilihan strateginya masing-masing, keduanya mencoba menemukan racikan baru yang diharapkan dapat menjawab tantangan modernitas. 3. Pola pembaruan pendidikan Islam yang telah dijelaskan di atas pada prinsipnya lahir dari satu keprihatinan dan cita-cita yang sama. Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan Islam yang kemudian memunculkan cita-cita untuk memperbaruinya. Faktor kesejarahan Islam dan faktor kemajuan Barat bersama-sama menjadi pendorong bagi lahirnya pemikiran dan upaya-upaya pembaruan tersebut. Porsi dan proporsi dari kedua faktor bervariasi dari satu pola pembaruan ke pola lainnya.